Halo Sobat Antara, kembali lagi di Podcast Antara. Kali ini Podcast Antara kedatangan sosok yang sangat menarik bagi saya, yang penggemar film yang kalau teman-teman tahu Roket yang cus. Nah, ini salah satu project manajernya yang kemarin sempat viral bahwa ternyata Indonesia sekarang memiliki salah satu satelit Asia yang memiliki multifungsi terbesar di Asia, dan ternyata ada peran di sini ketika proses peluncurannya melalui roket Falcon 9. Di sini sudah duduk Mbak Nia. Halo, Mas Afud. Jangan tegang-tegang gitu, Mbak. Aku takutnya ntar roketnya balik lagi. Jadi bener gak sih Mbak Nia cukup terlibat dalam proses peluncuran Iya, kemarin? mungkin ya perkenalkan saya Nia dan ya saya cukup beruntung bisa menjadi bagian dari proyek Satria 1 dan itu memang proyek strategis nasional dan bukan hanya peluncurannya, sebetulnya key point-nya adalah satelit dan network yang akan diberikan oleh pemerintah Indonesia terutama untuk area pelosokan atau 3T di Indonesia untuk konektivitas internet. Jadi mungkin peluncurannya itu bagian yang sangat exciting Ya, dan karena kalau di film-film ya di action yang film-film biasanya itu ya yang ya seru ya. Saya betul nggak tahu betul. kalau aslinya lebih seru maksudnya. Iya, Taunya tapi pasti editing aja. Tapi sebelum kita jauh membahas mengenai satelit atau prosesnya itu sendiri nih, Nia kan profesi ini sebenarnya kayak melekat sangat laki ya ketika mainly bahwa wah project manager peluncuran, bahwa engineering dunia dan teknik seperti itu tuh sangat manly itu. Kenapa Nia tertarik? iya. Ya mungkin jawabannya kurang menarik. Tapi dari saya sendiri sih dari kecil memang tidak ada rasa atau memang bawaan dari orang tua bahwa engineering itu eksklusif untuk laki-laki dan memang dari kecil ya kamu terserah mau apa, dan kebetulan ayah saya juga insinyur dan Insinyur juga. ya dan banyak beberapa keluarga juga bidangnya di engineering. Jadi dari kecil sih memang ketertarikan untuk sains dan matematika selalu ada. Dari Dan kecil matematika tertarik. lebih seperti fascination aja. Oh, oke. Jadi kalau misalkan saya nanya ayah saya, papa kenapa langit biru? Nah, papa bisa jelasin, oh oke, karena apa Gelombang namanya? cahaya biru tuh Iya, lebih panjang. itu. Aku ngerti dikit loh. Iya. Jadi nggak Nah malu itu, nih. itu dia. Jadi lebih mungkin ya ada influence dari orang tua dan keluarga juga bahwa ya fisika dan sains itu bidang yang exciting dan aplikasinya bisa membantu society lah untuk jadi lebih maju. Tapi maksud saya dari kecil tuh apakah memang diarahkan atau memang ada Enggak sih, ibu saya pinginnya saya jadi fashion designer dan mungkin bidangnya lebih perempuan, tapi dari kecil memang kamu terserah mau jadi apa aja, yang penting berguna untuk bangsa dan keluarga, dan ya akhirnya pas saya SMA masuk IPA, terus pada saat seleksi universitas juga sepertinya engineering yang paling cocok, dan memang dari pribadi saya sih tidak merasa itu bahwa akan semua laki-laki itu akan menjadi hambatan untuk saya. gender bukan Iya. hal gitu ya. Tapi ketika berarti titik turning point-nya itu ketika SMA ya. Maksudnya ketika masuk IPA terus kemudian ternyata ada dunia mungkin mengenal fisika atau lebih dalam lagi di situ baru tertarik ke dunia hal teknik yang Iya. itu atau seperti apa? Sepertinya lebih opsi natural saja sih, karena memang sudah tertarik dengan IPA dan di mata kuliah ya jurusan teknik yang memang selaras lah dengan apa yang Terus saya ngambil tertarik. jurusannya kuliahnya Iya, luar. di luar. Jurusan? Ya, jurusan judulnya sih Aerospace Engineering, tapi dalam bahasa Indonesia Teknik Dirgantara atau Antariksa juga. Kalau saya kuliah di situ kayaknya lulus duluan. Iya. Nggak kuat soalnya. Karena mungkin
dunianya kan mungkin sangat teknik sekali ya. Nah, kemudian bagaimana ceritanya Nia bisa terlibat dalam proses peluncuran dan proyek-proyek satelit khususnya? Iya, kebetulan PSN, perusahaan saya Pacific Satelit Nusantara, memang bergerak di bidang space based service atau service telekomunikasi yang berbasis satelit. Jadi memang grup satelitnya, engineering satelit ada di dalam perusahaan, dan saya masuk ke dalam divisi itu. Lalu pada saat saya masuk, ada proyek satelit yang berjalan, dan saya juga mengambil role systems engineering untuk memonitor manufacturing proses satelit Nusantara 1. Dan sekitar 2018-2019 ada tender internasional untuk proyek Satria 1 yang diselenggarakan oleh Baktikominfo, dan disitulah saya mulai mengawal proyek ini. Dari awal tender sampai sekarang sudah meluncur, dan tentunya kami sedang menunggu sampai awalnya operasi yang diharapkan akhir tahun ini. Terus ruang lingkupnya Nia sendiri sebagai project manager itu gimana sih? Iya, project manager cukup menarik sih menurut saya ya, karena ini bidang pekerjaan saya. Karena banyak unsur teknis dan juga non teknis. Tentunya karena background saya teknis, dan saya harus memanage decision making yang sangat teknis, tapi tentu saja keputusan seperti apa yang menurutnya itu challenge-nya atau susahnya gitu? Iya, sebetulnya karena satelit cukup kompleks dan bidang expertnya tuh banyak sekali. Apa aja contohnya? Iya, contohnya di sistem satelit ada sistem propulsionnya, ada sistem thermalnya, karena di luar angkasa itu bisa dingin sekali, panas sekali. Terus ada sistem komunikasinya dan sebagainya. Jadi ada beberapa level expertise lah. Dan kalau manajemen saya bilang untuk engineering itu seperti kita bisa jadi spesialis atau kita bisa jadi generalis yang kayak mondar-mandir. Dan mungkin project manager itu lebih di horizontal, jadi mengetahui sedikit tentang semuanya, tapi akan depend oleh expert dan spesialis yang memang ya bidangnya di thermal subsystem atau subsystem propulsion. Ada tantangan yang menurutnya paling menarik nggak selama mungkin mengambil keputusan atau yang berkaitan khususnya dengan peluncuran satelit ini? Iya, mungkin menyambung tentang mengambil keputusan, ya tentunya untuk proses manufacturing satelit, karena setelah diluncurkan tidak bisa diperbaiki lagi, jadi banyak keputusan, mungkin ada kita sebutnya non compliance, apakah salah pasang baut atau harusnya pakai bracket A tapi yang dipasang bracket B, dan ini sedetail itu ya? Iya, sedetail itu, dan kita harus mengambil keputusan apakah kita terima ini resikonya cukup rendah atau kita tidak bisa terima dan kita mau ada replacement equipment atau di retest ulang. Dan mungkin nature dari decision makingnya banyak yang seperti itu, karena kita memang bekerja sama dengan manufaktur satelit yang membangun satelitnya, dan kita sebagai customer yang nanti akan menjadi operator. Jadi ya kita harus tanggung jawab selama 15 tahun, dan kita ingin yakin bahwa memang barangnya yang di-deliver itu sudah sesuai spek dan bisa deliver performance yang diinginkan. Dan mungkin saya pribadi karena masih dalam tahap awal karir saya juga, jadi untuk mengambil keputusan mungkin ada
waktu-waktu yang kalau dibilangnya imposter syndrome, di mana ya counterpart saya adalah expert yang memang sudah senior gitu ya. Udah senior yang udah 50 ke atas, dan mereka memang bergerak di bidang satelit udah puluhan tahun, dan saya menjadi representatif PSN dan juga Indonesia harus bisa gimana ya, mencari jalan dan meyakinkan diri juga bahwa saya bisa ambil keputusan apabila memang saya tidak punya waktu untuk konsultasi dengan senior management atau tim teknis lainnya. Boleh diceritain nggak sih? Aku kan cuma ngeliat videonya ketika satelit itu meluncur. Nah, waktu satelit itu meluncur, dia posisinya di mana, ngapain? Saya bersyukur sekali untuk peluncuran Satria 1 saya dipercayakan menjadi Customer Launch Director. Jadi untuk ini role-nya sebetulnya interface antara mission manager yaitu SpaceX dan juga spacecraft manager yaitu Thales Alenia Space yang membuat satelit. Jadi pada saat peluncuran memang go-no-go-nya ada berada di saya dan juga tim Thales bahwa satelit sudah siap meluncur, dan saya yang akan informasi kepada SpaceX kita akan meluncur. Jadi deg-degannya lumayan. Iya, verbal. Kita ada kontrol panel untuk komunikasi satu sama lain. Antar ininya divisinya. Jadi berarti benar-benar menyaksikan langsung ya, maksudnya ketika sebetulnya tidak, karena kita di namanya Launch Control Center. Malah saya nggak lihat peluncuran untuk teman-teman teman-teman yang lain. Itu, dan tapi posisinya di lokasi yang sama juga sebenarnya. Iya, tapi lumayan jauh. Mungkin ada kali 50 km. Jadi jadi pas lihat peluncuran roketnya udah kecil sekali dan hanya kelihatan apinya. Asapnya aja ya. Iya. Tapi alhamdulillah sebelumnya untuk Nusantara 1 saya sempat nonton peluncuran. Jadi itu juga sebuah experience. Gimana rasanya nih ketika detik-detik jelang peluncuran itu, apa yang dirasain dan apa yang terpikirkan gitu ketika Nia berada di posisi saat itu? Iya, tentunya mixed emotion karena sangat bangga. Ini proyek berjalan selama COVID dan banyak tantangan internal dan eksternal juga. Jadi untuk melihat satelit meninggalkan bumi untuk selama-lamanya, itu ada emosi yang bittersweet lah yang dirasakan, dan tentunya juga ada rasa takut karena kemungkinan kalau ada baut yang kurang kencang atau ada salah bisa ada impact yang cukup besar. Jadi detik-detik sebelum peluncuran pasrah saja sih, namun tentunya bittersweet lah, dan untuk melihat sesuatu yang kita sudah kerjakan dan kita sudah lihat dari hanya kertas-kertas dan diskusi menjadi sesuatu yang fisik dan sesuatu yang kita kirim keluar angkasa, dan semoga nantinya akan membawa sesuatu makna yang cukup besar untuk orang-orang yang mungkin paling membutuhkan. Itu unsur yang membuat mixed emotion lah tentunya. Seneng dan exciting dan bangga dan deg-degan juga tentunya. Mungkin Nia bisa ceritain ke Sobat Antara nih sebenarnya fungsi manfaat secara umum satelitnya itu seperti apa nih? Jadi satelit sebetulnya macam-macam. Ada yang untuk namanya Earth Observation, jadi untuk foto-foto, Google Maps. Dari situ ya? Itu memakai satelit. Ada juga GPS, itu juga memakai satelit. TV, broadcasting, itu juga memakai jasa satelit. Tapi untuk Satria 1 sendiri itu untuk internet connectivity.
Oh, yang satu ini iya, khusus untuk internet. khusus untuk internet di area memang fokusnya untuk tempat-tempat yang belum mempunyai infrastruktur komunikasi terestrial. Jadi desa-desa yang memang belum ada cellular tower, belum ada infrastruktur terestrial lainnya, fiber optik. Jadi mereka harus menggunakan satelit sebagai opsi telekomunikasi. Dan berdasarkan info kan itu menjadi salah satu satelit dengan multifungsinya yang terbesar ya di Asia. Iya, sebetulnya multifungsinya juga mungkin multifungsi untuk Indonesia sebagai usernya departemen pendidikan dan juga kesehatan dan lainnya. Namun peruntukannya sendiri sih hanya untuk broadband atau konektivitas internet. Terus kemudian apa proyek selanjutnya nih ya setelah ini? Iya, tentunya menunggu satelitnya sampai di slot orbit kita. Oh, sekarang belum sampai ya? Belum. Diprediksi kapan nih sampainya? Akhir November awal Desember. Oh, lama juga ya? Iya, dia sekarang lagi terbang Aduh, sendirian. kasihan kurirnya ya yang nganter. Dia sendirian. Iya, jadi namanya Orbit Racing dan salah satu ya feature yang spesial di satelit ini propulsion systemnya itu fully electric. Jadi biasanya untuk chemical propulsion itu memakan sekitar 2 minggu untuk sampai di slot orbit itu di 36.000 kilometer dari. Dan itu bisa di tracking tiap harinya real time gitu. Iya, tiap hari sekarang 4 jam kita bisa mendengar dari satelitnya, ya. Jadi satelitnya akan mengirim, oke, saya ada di sini, saya subsistem saya semua nominal atau ya. Tapi nanti pada saat sudah sampai di slot orbit akhir, kita akan bisa komunikasi real time 24 jam 7 hari. Ya. Oh, berarti prosesnya sampai di orbit itu ini misalnya cukup lama juga ya? Berapa? Cukup lama, iya. Dan ini teknologi baru. Mungkin dari beberapa tahun yang terakhir ini, di mana fully electric propulsion menjadi sesuatu yang sedang dikembangkan oleh semua manufaktur satelit. Karena trade-off-nya dia lebih enteng dan contohnya untuk satelit dengan kimia itu mereka bisa sampai 7 ton. Sedangkan untuk electric propulsion untuk Satria sendiri 4,5 ton. Dan itu memungkinkan untuk memberikan kapasitas yang lebih banyak. Jadi kita busnya lebih efisien, jadi kursinya bisa lebih banyak versus busnya kecil dan kursinya lebih sedikit. Ya kurang lebih analoginya seperti itu. Iya. Terus berarti sambil menunggu sampai bulan November itu niat terus memantau perkembangannya. Nah, sudah terfikirkankah akan next step itu Nia ingin apa proyeknya nih yang sudah terlintas itu? Misalnya nanti November itu udah sampai gitu. Iya, banyak PR yang masih ada dan tentu saja sekarang antariksa dan space movies seperti Marvel lagi hype-nya cukup besar. Jadi saya rasa ketertarikan untuk teknologi dan aplikasi antariksa itu cukup bisa berkaitan dengan dunia movie juga. Ya ini inspirasi aja. Aku pikir Nia emang pengen. Enggak. Belum. Tapi aplikasi satelit untuk berbagai macam usage seperti Internet of Things, terus Earth observation yang tadi saya sampaikan. Mungkin PSN akan lebih coba
berkembang di bidang aplikasi yang lainnya. Oke, lebih ke nilai fungsinya ya dari beberapa hal yang bisa diaplikasikan Iya, di dan pendidikan. mencoba tipe satelit yang berbeda dari yang biasanya kita pakai, yaitu satelit geostasioner. Jadi Kan Nia banyak menyerap ilmu nih ketika mungkin belajar ya di luar negeri dan pasti banyak juga bertemu dengan teman-teman atau ilmuwan yang jago-jago lah di sana. iya. Bagaimana sih perkembangan Indonesia sendiri dibandingkan dengan negara-negara lain yang mungkin juga memiliki kemampuannya itu yang Iya. setara lah dengan kita gitu. Iya, Indonesia cukup spesial karena kita arkipelago, jadi memang untuk membangun infrastruktur telekomunikasi terestrial tuh sangat sulit karena kita harus deploy kabel-kabel di bawah laut dan sebagainya. Jadi satelit memang menjadi solusi telekomunikasi yang cukup robust lah untuk Indonesia, dan maka itu banyak manufaktur satelit yang melihat Indonesia sebagai market yang penting. Dan saya harapkan juga dalam 10-15 tahun ke depan Indonesia juga bisa membangun capability untuk manufaktur satelit juga, mungkin mungkin satelit kecil dimulai dari satelit yang kita sebutnya nano satellite. Namun ya harapan saya sih Indonesia bisa mulai membangun human capital agar bisa memproduksi dan menjadi lebih dari sistem integrator dan operator satelit. Kalau dari Nia sendiri, apa yang bisa istilahnya disampaikan ketika Indonesia memiliki loh kemampuan, mungkin bahan bakunya atau sumber daya manusianya untuk bisa menciptakan manufacture seperti yang diungkapkan Nia tadi. Apa langkah-langkah yang baiknya itu harus segera kita mulai nih sebelum nantinya kita menuju ke aplikasi yang lebih nyata gitu. Iya, tentunya harus dimulai dari sistem pendidikan. Saya rasa Indonesia masih banyak peluang untuk improvement di bidang pendidikan, teknik juga, dan di mana critical thinking dan quality assurance. Jadi kalau untuk satelit, karena kita setelah peluncuran kita tidak akan lihat, kita tidak akan bisa perbaiki. Jadi quality itu sangat amat penting. Dan itu mungkin yang saya harapkan ke depannya kita bisa lebih embrace dan fokus bahwa kita harus kerjakan apapun kerjaan kita dengan kualitas yang terbaik yang kita bisa berikan, dan juga kita mempunyai sistem let's say monitoring kualitas agar kita bisa memang membangun ekosistem manufacturing yang baik dan berkelas dunia. Kalau Nia melihat dari proses pendidikannya sendiri ketika masih belajar nih, apa yang bisa dicontek nih, istilahnya sistemnya ya, kita masuk sistemnya di sini yang mungkin ilmu aerospace ini ketika diaplikasikan di Indonesia untuk mencari bibit-bibit Nia selanjutnya ini yang bisa memunculkan potensi-potensi itu kira-kira. Dari segi pendidikan ya. Iya. Mungkin karena saya juga bersyukur mempunyai kesempatan untuk kuliah di luar dan sekolah di luar, yang saya lihat di luar fokus terhadap critical thinking dan untuk bisa menulis dan menuangkan suatu ide ke dalam kertas dan juga ke dalam mungkin proyek kecil, prototyping itu sangat ditegaskan. Kalau di sana memang diarahkan untuk ke situ ya? Iya, dan berani untuk menulis ide dan aplikasi gitu. Iya, dan untuk skill penulisan itu sangat
dibangun sangat mudah. Jadi mungkin SMP SMA mereka udah harus nulis essay sebagai PR kelas bahasa Inggris atau kelas apapun. Jadi mereka, dan saya rasa itu penting karena untuk menulis kita harus bisa menata thought proses kita dan apa sih intention yang ingin kita sampaikan terhadap yang pembaca. Dan itu salah satu skill set yang saya rasa masih bisa kita bangun, dan itu akan membangun ya sense critical thinking. Dan untuk engineering sendiri sebetulnya itu problem solving skill. Jadi, mau aerospace, electrical atau apapun, itu skill set yang dibangun adalah problem solving. Namun sebelum itu kita harus membangun critical thinking. Jadi bagaimana kita mempertanyakan isunya apa, terus solusinya apa saja, opsi-opsinya, yang visible, tidak visible, dan bagaimana kita mempresentasikannya terhadap ya orang-orang yang perlu, stakeholdernya lah. Ya, stakeholdernya, betul. Padahal tiap hari aku juga nulis loh nih. Yeah. Nulis berita, cuman nggak bisa ya meluncurkan satelit, jangan luncurin. Siapa tahu bisa, Mas. Yang saya tulis berita, saya sekali-kali pengen duduk di situ yang jangan salah. Ya gantian nih, saya belajar menulis berita dari Mas. Terakhir nih ya mengenai harapan lebih kepada ini sih, sebagai sosok yang mungkin sedikit banyak pasti ada yang terinspirasi dengan perannya Nia sebagai sosok wanita yang Indonesia yang memiliki peran cukup besar lah di dunia aerospace Indonesia khususnya dan internasional sekarang sebagai project manager ya. Apa yang ingin disampaikan oleh Nia kepada teman-teman nih yang mungkin aku pengen nih kayak kakak Nia yang bisa jadi project manager ya. Mungkin sekarang perannya mungkin masih ngeluncurin petasan aja. Nah, suatu saat kan apa pesan yang ingin disampaikan? Iya mungkin ya sedikit klise tapi percaya kepada diri sendiri dan berani untuk be outside your comfort zone dan tentunya menjadi wanita itu sebuah keunggulan. Saya rasa saya sejujurnya tidak pernah merasa bahwa menjadi wanita di bidang laki-laki itu sebagai suatu kekurangan gitu ya. Malah keunggulan. Dan sebagai wanita kita juga punya sense yang mungkin lebih peka, dan untuk project management sendiri banyak unsur humanis di mana kita harus bisa bangun team spirit dan bagaimana kita menata informasi dan membuat delegasi decision making. Nah, sebagai perempuan sebetulnya kita lebih peka lah dan bisa untuk mungkin menata human relationsnya. Human relation itu salah satu yang cukup penting ternyata ya, untuk bisa mencapai banyak hal yang kadang kita nggak nyangka. Iya, betul sekali. Baik, terima kasih Nia sudah mampir di podcast Antara sambil menunggu nanti Satria 1 sampai ya bulan November. Mungkin nanti bisa main lagi ke sini pas udah sampai nih. Nah, kita ngobrol. Terus di sana ngapain gitu. Siap. Baik Sobat Antara, begitulah obrolan kita bersama dengan Nia, salah satu wanita Indonesia yang memiliki prestasi luar biasa menjadi project manager di peluncuran Satria 1, dan semoga teman-teman terinspirasi dan selalu berkembang, belajar, dan juga nantikan berita baik dan informasi baik di podcast Antara selanjutnya di YouTube Antara TV, Spotify Podcast Antara, dan kanal video antaranews.com. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.